Oke, Gihon, bisa dengarkan? Halo Bisa, Mem. Gihon, ya. Oke, thank you so much karena Gihon boleh bergabung. Gihon di sini ada teman Valerie dan Amanda. Oke, dan yang akan memimpin diskusi kita pada pagi ini adalah Kak Pendeta Bakulu. Kepada Kakak Pendeta, silakan. Okay. I'm happy to meet you all, guys, this Sabbath morning. Thank you for your active on video, to watching and to discuss together in our room, especially for Manda, right? Amanda Mamesa, right? Your name? Manda? Yes, sir. Oh, thank you, Manda. You are smart and know the English, so I'm happy you pray English in class. Thank you very much. Thank you, sir. Yes, also Valerie Salendeo, nice to meet you. Valerie. Nice to meet you Also too. our special friend, Gihon. Where are you from, Gihon? Kutai Barat, Kalimantan Timur. Oh, nice to meet you. Yes, I have watched you in Mem's Zoom the last time when you joined together in our Sabbath School Cornerstone. And this morning, I would like to bring your mind into the Mrs. White book in Para Nabi dan Bapa, chapter 45, tentang kembali dari pembuangan. Anak-anak Tuhan di Israel dijajah oleh Babel dan mereka semua dibawa ke Babylon melalui serangan yang dilakukan oleh Raja Babel waktu itu, ya, dari Yerusalem. Mereka ditawan, dan memang kalau dalam penawanan agak sulit. Yang bisa membebaskan mereka adalah raja. Itu ultimatum. Kalau seseorang yang sudah dijadikan tahanan, yang bisa maklumat, pengumuman, yang bisa dikasih dispensasi kebebasan adalah raja. Dan memang kalau kita lihat ketika Daniel dan teman-teman mereka di dalam pembuangan, mereka berdoa dan menyelidik kitab suci. Kapan waktunya mereka akan dibebaskan? Ada gambaran yang dicatat di dalam buku Sakaria, di dalam buku Nubuatan Daniel, raja-raja, yang menyebutkan bahwa mereka akan dibebaskan dari tawanan. Dan mereka pelajari nubuatan ini. Ketika mereka pelajari, apa yang harus mereka buat supaya terbebas dari penawanan ini, mereka harus setia mengikuti petunjuk-petunjuk yang diterapkan di kerajaan Babel. Ketika mereka ikut petunjuknya dan tiba waktunya mereka dibebaskan, dan Raja Kores adalah raja yang diutus Tuhan, raja yang takut akan Tuhan, dan raja yang menjadi bagian dari pembebasan ini. Kita stop sampai sini dulu. Torang, anak-anak muda, we are live in the world. So we have some tribulation in our life. Orang kehidupan kadangkala banyak masalah. Ada goncangan-goncangan. Apalagi orang muda menghadapi tantangan hidup ini, orang bergumul. Dan orang suka supaya orang kehidupan dibebaskan. Bagaimana cara supaya orang kehidupan senang dibebaskan? Ketika datang pencobaan, datang kesukaran, datang
hal-hal yang menindis kita, datang dalam pergaulan yang agaknya membawa kemelut bagi kita, membawa kesusahan bagi kita. Sahabat bisa meninggalkan kita. Teman-teman bisa melupakan kita. Sahabat baik sekalipun kadangkala menyakiti kita. Tapi itu tuh pergumulan. Dari dalam tawanan setan, ya toh. Setan klaim bahwa dunia ini dia miliki. Itu sebabnya dia mencoba orang terus, menggoda orang terus. Orang perlu aktor pembebas, yaitu Yesus Kristus. Nah, sekarang ketika Yesus datang, dia memberikan teladan, dia menang di salib, dia bebaskan kita. Tinggal kita mau tunggu untuk berada di samping tembok-tembok Babel, supaya tembok ini dirubuhkan, dan orang Israel termasuk 4 pemuda Ibrani ini keluar, dan mereka boleh pulang ke kampung halaman, mendirikan mezbah, mendirikan Ka'bah, dan di Ka'bah ini mereka akan menyembah Tuhan terus-menerus. Begitu juga dengan kita. Ketika kita ditawan, kita tetap setia kepada Tuhan. Kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sementara kita belajar pelajaran sekolah. Sementara kita belajar Alkitab, belajar sekolah sahabat Cornerstone. Belajar bagaimana kasih Tuhan terhadap kita sebagai orang muda. Banyak tantangan, rintangan yang hadapi. Kita sementara meraih cita-cita kita. Gihon, Valeri, Amanda, sekolah. Untuk apa sekolah? Untuk dapatkan hikmat kepintaran surga. Dari tahap ke tahap. Kita kuliah, kita bekerja. Semuanya untuk apa? Semua yang kita buat ini untuk memberikan kontribusi, memberikan pelayanan kita bagi Tuhan dan bagi keluarga. Dan bila mana kita menang dalam pencobaan, kita diselamatkan dalam pekerjaan Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita juga terus akan menyembah Tuhan dari waktu ke waktu. Dari hari Sabat ke hari Sabat, kita akan sujud menyembah Tuhan. Itu sebabnya, kenapa orang Israel ketika di tawanan mereka ingin balik, ketika ketika Raja Nebukadnezar menginvasi, orang kepung itu Yerusalem, yang orang keserubu itu apa? Itu bait Allah. Kong, orang Daniel dan teman-teman melalui Serubabel datang untuk membangun kembali itu bait Allah supaya orang boleh menyembah Tuhan. Orang di dunia ini semua itu tantangan, rintangan, berhala-berhala dalam hidup kita mau rubuhkan. Supaya orang boleh masuk surga. Orang bekerja apa di surga? Menyembah Tuhan. Worship. Itu sebabnya, kapan orang belajar menyembah Tuhan? Kalau orang sudah belajar menyembah Tuhan dengan setia di dunia ini, hari Sabat, hari Rabu malam, mezbah keluarga, orang so mudah sekali beradaptasi untuk menyembah Tuhan di surga. Mengapa saya katakan begitu? Oleh karena kalau orang tidak biasa menyembah Tuhan di hari Sabat ini, kok masuk surga, bagaimana orang mau senang menyembah di atas kalau orang tidak biasakan di sini? Kan, yang orang mau dirobat, orang fisik ini yang tidak sempurna akan sempurna. Tapi itu orang mental, itu pikiran, induk 1,8 kilogram, itu otak ini tidak Tuhan mau goser. Cuma Tuhan mau ketika orang hidup kudus, Tuhan kuduskan itu. Di dalam penyembahan kepada Tuhan, orang masih pakai orang kehidupan yang sehat ini. Dan itu penyembahan di surga, apa yang orang praktekkan di dunia ini, orang akan lanjutkan di surga. Itu sebabnya kenapa Daniel dan kawan-kawan, orang ingin supaya dibebas dari belunggu penjajahan, supaya orang boleh kembali ke Israel, bangun itu Ka'bah, dan orang boleh menyembah Tuhan di Ka'bah itu. Begitu juga orang. Kenapa orang merubuhkan semua tuh tantangan, rintangan, tuh penjajahan dari iblis, supaya orang boleh masuk surga, orang boleh menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Itu sebabnya dalam Sakaria 3 ayat 2, Nabi Sakaria berfirman, Tuhan kiranya menghadik engkau, hai iblis, Tuhan yang memilih Yerusalem, kiranya menghadik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Jadi itu keselamatan Tuhan akan berikan kepada kita melalui pengorbanan Yesus Kristus dan melalui orang semangat berbakti dan semangat melayani Tuhan. Tuhan akan memberkati kita. Kiranya pelajaran
kita kembali dari kesengsaraan di dunia ini, kita akan masuk ke Yerusalem baru, akan membawa hal yang positif bagi Gihon, Valerie, dan Manda untuk setia kepada Tuhan, berdoa terus supaya Tuhan boleh masuk surga. Tuhan memberkati Kak Eda. Thank you so much, Kak Pendeta Jeffrey Bakulu. Dari yang sudah dibaca, Kak Wina sudah share itu sejak kemarin ya, semoga ada yang membaca. Dari pelajaran yang sudah dibaca, dari ulasan dari Pendeta Bakulu. Ada yang mau ditanyakan atau mau tambahkan, silakan. Amanda, Valerie, and Gihon. Disilakan. Adakah? Oke. Boleh terlihat screen yang ada di sini? Boleh, Mem. Oh, oke. Ada yang saya ingin share yang sangat penting untuk kita ketahui bersama di pelajaran hari Sabtu. Oke. Untuk Pendeta Bakulu, nah, bukan hari Sabtu, hari Senin, hari Minggu ternyata. Pendeta Bakulu, dari pelajaran ulasan tadi, kaitan dengan pekabaran 3 malaikat ini. What parallels do you find between the 4th commandment and the 3rd angel's message? Karena tadi sudah diulaskan bahwa untuk mereka mengharapkan kembali ke Israel, kan mereka ditawan. Mereka harus mengikuti setiap aturan yang ada di kerajaan waktu itu. Mereka ditawan. Kerajaan apa itu tadi? Media Persia ya? Media Persia, okay. Babylon baru Media Persia. Ya, oke. Jadi di sana pasti mereka berkecimpung dengan Allah-Allah lain teristimewa, itu penyembahan berhala. Nah, sementara kita dalam 10 perintah Tuhan, ini hukum keempat, dia selalu mengingatkan kita. Apa hubungannya hukum keempat ini dengan pekabaran 3 malaikat yang sekarang kita sedang gencar-gencarnya dikumandangkan di mana-mana? Pak Pendeta. Jadi Kak Eda, itu pekabaran 3 malaikat, yaitu Injil kerajaan disampaikan ke seluruh dunia. Itu pekabaran yang disiarkan oleh orang Advent, semua pengkhotbah. Pertama, tentang doktrin keselamatan di dalam Yesus, oke? Dan yang kedua, doktrin tentang hidup sehat, itu makanan minuman. Yang berikut doktrin tentang penyembahan kepada Allah yang benar melalui hari Tuhan yang benar. Kan di dunia ini ada 35.000 denominasi agama. Jadi itu agama Advent, banyak agama, ada banyak sekali denominasi, artinya agama-agama yang menyembah Tuhan. Tapi Tuhan yang unik bagi kita menyembah Tuhan di hari Sabat. Hari Sabat adalah hari yang Tuhan ciptakan untuk menyembah. Tuhan yang backing di Taman Eden, Keluaran 2 ayat 1-3, dia bilang, Tuhan bekerja, Tuhan selesaikan pekerjaan, Tuhan berhenti, dan Tuhan asingkan, Tuhan memberkati, dan Tuhan
Jadikan itu hari penyembahan. Itu sebabnya Tuhan berhenti dalam bahasa Ibrani Sabat. Kalau Sabat itu Sabat berarti rest from labor, itu Sabat berarti. Jadi betul itu hari Sabat yang orang sembah sekarang ini, orang berhenti dari pekerjaan rutinitas dan orang menyembah Tuhan. Itu sebabnya pekabaran 3 malaikat, malaikat itu adalah malak, pesuruh Tuhan. Orang itu manusia yang disuruh Tuhan untuk menyampaikan kabar selamat, termasuk tentang penyembahan pada hari Sabat. Itu kaidah. Oke, jadi ternyata secara kita tidak sadar, saya juga baru tahu bahwa kita ini Amanda Cleo, Valerie, Amanda, iya. Gihon adalah malaikat. Malaikat. Iya, orang malaikat, malak. Malak. Oh, iya. oke. Messenger of God. Siapa dorang? Torang. Wanita Bakulu, Mem Hilda, Amanda Cleo, Valerie, Gihon, malaikat. Kalau orang bicara tentang, orang tanya, hey, Amanda, Valerie, kamu menyembah Tuhan? Kamu pergi gereja hari apa? Oh, orang hari Sabtu, hari Sabat, karena Tuhan. Orang harus sampaikan kabar pada orang itu. Orang harus sampaikan, itu pekabaran dari Tuhan kepada malaikat, dan orang adalah juga pekabar Tuhan, orang harus sampaikan pada orang. Sama orang. Itu begitu. Kalau anak muda ini rasa tersanjung, bayangkan, ini kita setara malaikat ternyata. Iya. Kalau orang hidup, Tuhan sos tebus kok apa orang. Jadi orang hidup seperti malaikat kalau orang seperti di surga. Cuma karena dibatasi dengan dosa, orang belum dapat dicelekkan orang pemata. Orang belum melihat nampak itu malaikat yang ada di sekitar orang. Karena dosa yang menyelimuti orang. Tapi kalau orang sudah diubahkan, orang sudah dicelekkan, udah orang dapat lihat, ini kok itu malaikat yang dia dampingi orang. Iya, orang akan sama-sama dengan mereka. Jadi status orang ini sebenarnya juru kabar Tuhan. Ya. Nah, mungkin Amanda, Valerie, and Gihon. Saya juga baru tahu sekarang bahwa malaikat itu dari malak. Dan kita disejajarkan, setarakan dengan malaikat. Biasanya pengertian Amanda tentang malaikat, ciri-ciri fisiknya, baru apa semua? Coba, Amanda, Valerie, Gihon, siapa duluan silakan. Yang kamu tahu ciri-ciri fisik dari malaikat seperti apa? Nanti sebentar kita klasifikasikan tugas dari malaikat supaya koneksinya pekabaran hari Sabat, hukum keempat itu dengan pekabaran 3 malaikat boleh kita mengerti karena profesi sekarang kita ini malaikat. Nah, Amanda, yang Amanda mengerti malaikat itu seperti apa? Ciri-ciri fisik atau ciri-ciri yang Amanda ketahui? Yang dari Amanda pengertian sih, Mem, malaikat itu kayak sosok yang sangat suci sekali, belum ternodai dengan dosa. Kong bahkan manusia nak bisa lihat, Dang. Apalagi kalau orang melihat Allah Bapa, pasti orang nak bisa lihat secara mata langsung, toh, karena orang masih orang berdosa, Dang. Iya. Cuma itu sih, Mem, yang Amanda tahu. Thank you, Amanda. Amanda Cleo, Mbak Desa. Kalau Valerie? Menurut kita malaikat ya
Bersayap. Ah, itu yang kita mau tanya sebentar. Kenapa kalau kita disetarakan dengan malaikat, orang ada sayap? Ah, itu dia. Bagus. Orang 2P itu persepsi sama kan, Valerie? Kalau Gihon? Berjubah putih, Mem. Ah, oke. Jadi Valerie pakai sayap, Gihon berjubah putih, mirip-mirip dengan Amanda Cleo ya. Suci, sehingga kita tidak bisa nampak. Kalau kita nampak, tapi waktu ke Maria, Maria dapat lihat Kang? Atau cuma cahaya begitu? Nanti pendeta Bakulo mau terangkan. Jadi tadi suci tidak bisa orang nampak dengan mata berdosa. Kemudian Valerie ada sayap seperti saya. Saya juga, kalau orang tidak malaikat, siapa orang ada sayap dah. Nah, kalau Gihon, ya hampir sama dengan Amanda. Nah, bagaimana Pak Pendeta? Karena ini supaya orang mengerti posisi kita sekarang sebagai malaikat. Luar biasa, Amanda, Valerie, dan Gihon. Om Pendeta juga dulu pikir begitu. Sama sekali orang pikir. Om Pendeta belajar. Ya toh, belajar. Oh, sayap, betul. Malaikat itu suci. Valerie bilang pakai baju ada sayap. Iya, karena kalau kita lihat malaikat itu, ya saya bilang kan dari kata malak yang berarti duta, oke? Duta Kristus dalam bahasa Yunani, arkangelos, gabungan dari kata arki yang berarti penghulu atau ketua dan kata angelos yang berarti duta. Jadi ketua daripada duta itu malaikat. Oke? Malaikat. Kenapa orang dengar dia bersayap? Sebenarnya malaikat nggak pakai sayap. Dia ingat, malaikat itu ciptaan. Kalau Tuhan ciptakan 4 orang lihat ada bersayap, berarti orang sama dengan malaikat. Tiap 4 orang ada sayap. Sayap hanya lambang. Sayap lambang kecepatan. Coba kamu lihat itu burung. Nggak mungkin kan orang bilang, itu malaikat sama dengan burung. Nggak begitu. Malaikat itu ciptaan Tuhan yang komplit dia. Sama dengan orang ini. Jadi begini. Karena dia adalah messenger of God, duta, yaitu malak yang berarti duta atau perwakilan Tuhan di dunia ini. Jadi karena dia dalam kekudusan, ketika Tuhan suruh, dia datang langsung, cepat dia. Kecepatannya luar biasa, itu artinya orang bilang sayap, dia langsung sih. Coba lihat itu pesawat kan punya sayap. Sayap itu artinya yang membawa itu, bawa badan pesawat untuk terbang. Kalau dia tidak punya sayap, dia tidak bisa terbang itu pesawat. Dia mesti ada sayap. Dia mesti ada baling-baling memutar supaya dia kecepatan lebih. Jadi sayap itu melambangkan kecepatan. Tapi malaikat tidak bersayap. Malaikat ciptaan sama dengan orang. Jadi ketika Tuhan memerintahkan malaikat untuk jaga kuburan Yesus, dia langsung pergi di Yesus petampa. Menghindari Valerie dari bahaya. Valerie mau potong jalan. Tiba-tiba ada auto laju kemari. Tuhan bilang, malaikat pelindung, selamatkan Valerie. Dia selamatkan. Itu sebabnya kita dapat masalah apa saja, orang datang kepada Tuhan, Tuhan dengan segera akan mengirim bantuan. Kau pertanyaan, orang dancer itu cilaka kau mati, Tuhan izinkan. Nah, berarti Tuhan boleh bukan suruh orang mati. Itu sebabnya di mana saya orang berada, ketika orang mau bekerja, mau pergi sekolah, orang perlu berdoa.
yang tidak kelihatan. Orang lihat, aduh, tidak dapat lihat. Mata orang menengada bahwa orang percaya bahwa itu Tuhan, oknum yang tidak kelihatan, akan menyuruh malaikatnya yang kudus, kudus artinya diasingkan untuk melayani, untuk membantu orang. Jadi betul kamu petanggapan tadi, cuma yang mau saya tahu bahwa orang sama keagungannya, cuma membedakan orang bahwa orang lambat untuk Tuhan suruh. Kadang-kala kalau mama mau suruh, orang bawa veto. Sudah lalai bekerja, mau suruh lagi. Ya tidak cepat. Nah, supaya orang hidup seperti malaikat dalam kehidupan di dunia ini, ketika guru suruh, orang tua suruh, apa saja suruh, orang cepat bergerak. Karena malaikat yang punya sayap, dia punya simbol bahwa orang kalau Tuhan suruh cepat orang bergerak. Ya, itu saja Kak Eda. Silakan. Valerie, jadi orang dua punya persepsi tentang malaikat yang ada sayap. Jadi itu lambang kecepatan. Nah, kalau kita manusia, sebelum kita tanya, ada pertanyaan dulu dari ketiga anak muda. Biasa anak muda banyak ide atau banyak yang mau ditanyakan. Silakan. Tentang hari Sabat dan pekabaran 3 malaikat. Oke, kalau begitu saya mau bertanya Jodang satu-satu. Kalau Amanda ini pekabaran 3 malaikat, berarti ada 3 malaikat ya. Apakah pekabaran mereka sama atau beda-beda? Malaikat yang satu, malaikat kedua, malaikat ketiga. Kalau Amanda, yang Amanda pernah tahu, sama atau beda-beda? Dan kalau beda, sebutkan salah satu pekabaran malaikat itu. Boleh Amanda? Nanti one by one ini. Apa ya, Mem? Kita nggak pernah tahu sih, cuma pasti kalau misalnya malaikat membawa pekabaran begitu, Dang, pasti dalam pekabaran itu mengenalkan Tuhan Yesus ke semua orang. Itu sih yang cuma Amanda tahu, Mem. Oke. Pendeta Bakulub, pekabaran 3 malaikat di Wahyu 14 ya? Supaya mereka boleh ketahui yang mana itu pekabaran, apakah sama cuma satu itu, atau ada 3, karena bilang pekabaran 3 malaikat. Supaya kita ketahui, mau disinkronkan pekabaran 3 malaikat itu dengan hari Sabat. Apakah pekabaran 3 malaikat itu juga hari Sabat? Mau tanya dulu ke Valerie, Kak Pendeta. Valerie dulu. Valerie, apa pengertian Valerie tentang pekabaran 3 malaikat? Apakah satu pekabaran dibawakan oleh 3 malaikat atau berbeda-beda? Dan sebutkan salah satu pekabaran atau itu saja. Coba. Ya, belum belajar sih, Mem, yang ini belum pernah belajar. Kalau pendapat sendiri sih kayaknya Iya, boleh. yang mengutamakan mengabarkan nama Tuhan, firman Tuhan. Mantap. Thank you Valerie. Jadi mengabarkan nama Tuhan. Oke, Tuhan Yesus Kristus. Kalau Gihon, gimana Gihon? Tadi kenapa, Mem? Gimana? Jadi itu pekabaran 3 malaikat. Apakah hanya satu, misalnya seperti hari Sabat, atau
karena bilang 3, adakah satu-satu punya pekabaran? Apakah ada 3? Coba Gihon punya pengertian bagaimana? Kalau saya punya pengertian sih, Mem, ya kayaknya masing-masing satu pekabaran. Oke. Thank you. Jadi masing-masing Gihon tahu salah satu pekabaran karena ada 3. Oke, memang sudah mulai fokus ini. Kalau salah satu pekabaran yang Gihon pernah tahu yang mana? Ada di buku Wahyu dia. Boleh? Ada yang Gihon tahu? Kalau begitu ke Pendeta Bakulu dulu. Pertama mungkin supaya mereka paham, Pendeta boleh dapatkan itu di Wahyu berapa ya? Pekabaran 3 malaikat. Sudah rubuh kota Babel yang jahat. Baru apa itu ya? Oke. Jadi pekabarannya sama atau berbeda-beda. Tadi sudah mengarah Gihon katanya ada 3. Kalau 3, yang pertama itu apa, kedua itu apa, ketiga apa. Supaya kita terarah, mungkin kita lihat di Alkitab. Karena mau disejajarkan dengan pekabaran hari Sabat, toh, Pendeta? Oke, boleh lihat ini. Ada share screen. Oh, sorry. Recording itu, Pak Pendeta. Nah, ini Alkitab. Ya. Itu enggak apa-apa. Ini ada. Dan aku melihat seorang malaikat lain. Ini Wahyu 14 ya? Iya. Oh, oke. Wahyu 14 kita masih ada di kelas kamu. On itu mikrofon. Atau datang ke sini saja. Oke. Enggak dapat dengar soalnya. Oh, kita suka sih, Kang. Wahyu 14, ya silakan. Oke, dapat dengar, Manda? Aku ganti ruangan. Iya, no. Silakan. Ya. Ini sudah keluar kita. Tunggu Oke. ya. Boleh buka semua Wahyu pasal Wahyu 14. ayat Wahyu 14. Ayat 6. Oke. Sampai ayat ke-13. Oke. boleh mungkin ayat 6 Gihon, kemudian ayat 7 Oke, Valeri. ayat 6 Gihon, ayat 7 Valeri. Malaikat pertama dulu. Gihon, silakan Gihon. Baca dah. Wahyu 14 ayat 6, Valeri ayat 7. Kasih kuat, Gihon. Boleh? Oke, silakan. Wahyu 14 ayat 6, Gihon. Buka, dia punya apa? Gihon, buka DP mic. Oke, silakan baca. Wahyu 14 ayat 6 sampai 7 ya. Ayat 6 saja dulu. Nanti Amanda 7. Wahyu 14 ayat 6, pemberitahuan tentang penghakiman. Ya. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit,
dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Oke, sudah. Dan aku melihat seorang malaikat yang lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil ini. Injil adalah kabar baik tentang Yesus Kristus. Injil adalah kabar baik tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Injil adalah kabar baik tentang pengampunan dosa yang diberikan oleh Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus yang dapat mengampuni dosa Pendeta Bakulu, Membakulu, Gihon, Amanda, dan Valerie. Oke? Itu tuh Injil. Diberitakan di atas bumi kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Terus, Amanda, ayat 7. Amanda, ayat 7, Man. Ya, oke, thank you. Ayat yang ke-7, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Oke. Pertama, takut akan Allah. Takut akan Allah berarti, kenapa mesti takut Allah? Bukankah Allah itu penyayang, kenapa mesti takut? Takut kepada Allah ketika orang berbuat dosa. Supaya orang tidak berbuat dosa, orang takut untuk berbuat dosa. Itu artinya. Ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, kenapa orang bersembunyi? Karena takut kepada Allah. Kenapa orang takut kepada Allah? Karena orang semua langgar. Makan itu pohon tentang yang baik dan yang jahat yang Tuhan kasih Taman Eden, dorang makan. Tuhan bilang jangan makan. Dorang makan. Karena dorang melanggar, dorang takut. Itu sebabnya kalau dorang so takut lebih dulu, dorang tidak akan membuat itu kejahatan. Dorang tidak akan mau melanggar hukum. Dorang tidak mau pancuri, dorang tidak mau nyontek, dorang tidak mau melawan orang tua, hormati orang tua, dorang yang tidak mau membunuh, bikin marah orang. Kalau engkau sudah membuat saudaramu marah, nah, kalau engkau sudah marah kepada saudaramu, berarti engkau sudah membunuh itu. Jadi ketika orang dihadapkan pada masalah, ketika orang dihadapkan kepada aturan, orang takut, orang takut kalau melanggar tuh aturan. Nah, begitu. Bukan berarti orang, jangan bawa dekat Pak Tuhan, karena Tuhan bikin takut. Enggak. Takut di sini dibilang, takutlah akan Allah. Jadi jangan melanggar itu perintah-perintah Allah. Itu dia artinya takut. Karena tuh perintah Allah itu 10 hukum Allah sendiri. DP jati diri. Dia yang bikin tuh hukum, jadi aturan, dia bilang jangan melawan Pak kita. Takut Pak kita, itu DP arti takut di sini toh. Muliakan dia. Hari Sabat orang berbakti kepadanya, orang menyanyi ayat hafalan, baca Alkitab, orang girang, orang selalu memuliakan Tuhan. Dan dia bilang, sembahlah dia yang menjadikan langit dan bumi, dan laut dan semua mata air. Bagaimana orang menyembah Tuhan? Menyembah artinya berbakti. Orang mengadakan selebrasi. Ya toh? Kenapa orang bikin selebrasi? Oleh karena orang senang. Coba lihat, orang pertama kalau bikin ulang tahun, orang senang sekali. Mari orang bikin selebrasi pada dia, orang doakan pada dia, orang bawa cookies pada dia, orang makan bersama. Itu luapan kegembiraan karena orang mau selebrasi di tamang acara. Jadi kalau orang takut akan Tuhan, orang menyembah Tuhan, mari orang pipa Tuhan, bawa Alkitab, bawa sekolah sahabat, bawa lagu Sion, church hymnal, bawa Bible, dan lain-lain. Kenapa? Orang senang kan mau bawa Pak Tuhan. Kok apa tuh yang bikin? Orang memuliakan Tuhan lewat ibadah ini. Itu tuh penyembahan. Jadi itu Injil ini yang orang pelajari, di dalamnya ada bercerita tentang takut akan Tuhan, 10 hukum ada di sini. Di sini ada memuliakan Tuhan, menyanyi bersama. Kan ada lagu-lagu Mazmur. Sebenarnya tuh buku Mazmur itu lagu-lagu itu yang diciptakan oleh Raja Daud ketika dia main kecapi, dia bikin syair, kalau dia nyanyikan, semua lagu-lagu di Mazmur ada lagu. Muliakan Tuhan lewat orang kehidupan. Muliakan Tuhan dengan apa? Dengan tubuhmu. Muliakan Tuhan dengan segenap hatimu. Muliakan Tuhan dengan segenap pemikiranmu. Muliakan Tuhan, dari sini juga hari Sabat. Ini tuh Injil. Yang semua Injil itu fokusnya kepada Yesus. Masih ada waktu ini, Kak Eda? Itu berapa menit sana? Mana? Remaining. Mana gimana? Remaining itu di atas sana. Sana.
Remaining coba kita nggak dapat lihatnya remaining. Itu di sebelah kanan agak ke atas di bawah galeri. Oh, lagi 12. Oh, masih boleh. Oke. Begitu no, Gihon dan Amanda itu total memuliakan Tuhan. Jadi itu menyembah Tuhan. Saudara di sini sembahlah Tuhan. Ya, Tuhan Yesus pada waktu hari Sabat, Lukas 4 ayat 16, dia masuk di rumah ibadah seperti kebiasaannya. Dia membuka kitab Nabi Yesaya dan membacakan firman. Jadi Tuhan Yesus masuk menyembah Tuhan. Dia beribadah pada hari Sabat. Jadi itu hari Sabat adalah hari, bukan hari pemaksaan kok. Hari yang Yesus ada lakukan penyembahan. Dia datang ke gereja, sinagog. Orang juga harus ikut seperti Yesus karena Yesus DP pusat pembelajaran Alkitab ada Pak Yesus. Oke, Valerie ayat 8 dan Valerie. Silakan. Malaikat kedua. Dan malaikat itu malaikat pertama ya. Jadi orang sudah dapat bahwa malaikat pertama Ada 3. ada menyampaikan firman Tuhan. Siapa malaikat pertama itu? Atau orang? Gitu. Amanda, Valerie, dan Gihon. Kenapa orang disebut malaikat? Duta. Orang bawakan ini pekabaran Tuhan kepada orang lain. Jadi Amanda, Valerie, dengan Gihon. Siapa saja orang yang kamu temui, ceritakan tentang Yesus. Pokok dari Injil ini. Kalau saya cerita kepada Yesus, aku akan bilang Yesus itu senang karena di Matius 24 Yesus menyanyi dengan murid-muridnya. Di dalam Lukas Yesus menyembah Tuhan hari Sabat. Yesus bersama-sama dengan murid-murid terus. Berarti orang juga bagian dari duta atau malak itu. COVID. Iya. Di Kalau COVID sekarang orang bagi di medsos. Bikin statusnya. Dan apa bikin status? Sembah Tuhan pada hari Sabat. Pakai ayat Alkitab. Berarti orang sampaikan pekabaran. Mari kita memuji Tuhan, datang ke rumah Tuhan. Oh, bikin status itu. Berarti orang sampaikan pekabaran Tuhan. Oke, malaikat kedua sekarang, Valerie. Ayat 8. Boleh? Ayat 8. Ya, silakan. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Oke, ayat 9. Gihon. Please to read Gihon, chapter 9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Oh, malaikat. Terus apa Amanda ayat 10? Maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Valerie, ayat 11. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Oke, ayat 12. Gihon. My friend Gihon, please to read number 12. Ayat 12. Gihon. Oh, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Oke. Ini dia. Kalau kita pelajari malaikat kedua, dia datang. Dia datang dan dia bersuara. Sudah rubuh. Jadi ketika firman Tuhan ini kita bagikan. Dan banyak orang yang datang menyembah Tuhan pada hari Sabat. Bukan menyembah Tuhan di luar hari Sabat, hari yang lain. Maka kita sudah menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran melalui penyembahan seperti Yesus. Dan disebutkan di sana, orang-orang yang memelihara hari lain selain hari Sabat, mereka akan dihukum Tuhan karena mereka melanggar perintah Tuhan.
Oke. Dan mereka akan masuk neraka disiksa. Karena apa? Tidak menyembah Tuhan pada hari Sabat. Hari istirahat yang Tuhan bilang begini, menyembah Tuhan hari Sabat. Oh, dia menyembah Tuhan hari Senin. Dia menyembah Tuhan hari Selasa. Dia menyembah Tuhan hari Minggu. Dia menyembah Tuhan hari Rabu. Tuhan bilang, bukan itu tuh penyembahan. Yang kita suruh kamu menyembah pada hari Sabtu. Hari Sabat, hari ke-7, rest. Hari Sabat artinya berhenti. Itu Sabat. Sabat artinya berhenti. Rest from the world, from the labor. Nah, itu dia katakan. Dan semua yang menyembah patung itu, yang menyembah kuasa, artinya menyembah setan, ya toh? Idol, patung disebut idol, statue, yang menyembah itu idol, yang menyembah selain menyembah kepada Tuhan. Ada kan orang selain kalau tidak menyembah pada Tuhan, Pak, menyembah setan. Nah, orang yang tidak menyembah Tuhan, yang tidak menyembah pada hari Sabat, orang itu yang akan dihukum. Jadi, belajar tuh. Kita pelajari dulu, kita harus menyembah Tuhan, karena itu penyembahan gereja pada hari lain selain hari Sabat itu akan rubuh. Itu rubuh berarti itu penyembahan yang palsu akan rubuh. Tuh. Sabat, ada banyak orang bilang, orang kok Sabat? Hari apa? Nganape Sabat? Hari Senin, hari Selasa, hari Minggu, hari Rabu. Sabat, ya Sabat. Tapi Sabat palsu. Sabat yang benar adalah menyembah Tuhan pada hari Sabat atau hari Sabtu. Saya ajarkan ini karena memang itu Alkitab catatkan. Sejarah tulis bahwa Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari ke-7 tidak bisa dirubah. Karena hari pertama, hari pekerjaan. Ya toh? Yesus disalibkan Yesus disalibkan pada hari Jumat. Waktu persiapan. Hampir Sabat, berarti Jumat. Dan hari Sabat dia berhenti, hari Minggu dia bangkit. Jadi hari Sabat adalah hari di mana kita menyembah Tuhan. Selain menyembah pada hari Sabat, Alkitab yang bilang, mereka akan siksa. Ya toh? Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan menyembah Tuhan pada hari Sabat yang kudus itu. Dan orang bersyukur. Karena ketika orang menyembah Tuhan pada hari Sabat, orang diberkati dan orang selalu menyatakan keagungan Tuhan karena Tuhan yang telah memberikan kepada kita berkat untuk kita bersama Tuhan pada hari Sabat. Oke? Kak kita pikir hanya sampai situ dulu. Oke. Boleh kita dengar masing-masing masih ada 5 menit, kurang lebih 4 menit. 1 orang 1 menit boleh, nanti kesimpulan 1 menit. Mulai dari Amanda, apa pengertianmu tentang pekabaran 3 malaikat? Berapa pekabaran, kemudian apa semua? Oke. Silakan Manda. Enggak apa-apa, bicara Joser sama. Ser belajar lagi. Nah, kalau Ser dengar Pak kamu, kalau Ser dapat kamu kesimpulan, Ser senang. Karena Ser boleh belajar bersama-sama dengan Amanda, Valerie, dan Gihon. Silakan. Mem, Kaida ambil dulu. Oke, silakan. Amanda. Menurut Amanda pengertian, di 3 malaikat yang menggambarkan Injil masing-masing itu orang Mem. Mau bilang apa tuh orang pekabaran? Iya, boleh. Atau yang Amanda sempat angkat. Yang pertama, dia bilang kalau orang mesti takut akan Tuhan karena dia orang pencipta. Untuk malaikat yang lain, jangan terpengaruh dengan hal-hal duniawi yang akan buat orang jatuh. Dan untuk malaikat lainnya, dia bilang orang jangan menyembah patung, bukan juga patung, tapi kalau untuk dunia modern rupa jangan kayak mendewa-dewakan orang, bukan mendewakan sih, cuma kayak dengan orang PHP terus sampai orang lupa dengan Tuhan, itu sama saja orang seperti menyembah patung yang lain atau Tuhan yang lain begitu.
Itu sih mem Amin. yang Amanda dapat. Thank you. Valerie. Betul Amanda. Jago-jago Amanda ini. Valerie? Kalau mau simpulkan secara pendek, yang dikabarkan oleh 3 malaikat ini menuju ke takut akan Tuhan, Ya. dengan mengikuti hukum-hukum Allah, yang 10 hukum Allah itu. Begitu. Amin. Kalau pendeknya. Oh, puji Tuhan. Malaikat betul itu. Gihon, malaikat ketiga. Oh, pas. Malaikat ketiga. Malaikat pertama Amanda, kedua Valerie, malaikat 3 ketiga. malaikat. Ada lagi Mantap. Gihon. Oh, hebat, luar biasa. Bukan kebetulan, tapi memang kamu berpenjelasan sama Cocok. sekali dengan Alkitab. Terima kasih. Gihon. Malak. Ya. Malaikat ketiga. Ya, malaikat ketiga ya. Ya. Malaikat ketiga ini dijelaskan bagaimana tentang tanda binatang yang dan patungnya itu. Bagaimana bagi kita untuk tidak gimana ya, kan kalau menurut pengertian saya binatang dan patungnya yang dimaksud itu bukan juga secara fisik betul-betul binatang, tapi entah itu dari iblis atau dari bawahannya iblis atau dari berbagai negara atau pemerintahan. Bahkan kita tidak menerima tanda-tanda seperti juga contohnya aja tanda awal seperti yang dulu biasa dibilang masalah apa yang dipasang di tangan di chip itu atau tanda di. Kalau yang di dahi menurut saya sih enggak secara kelihatan, tapi bagaimana itu ditandai menurut sikap kita. Ya, demikian dari saya. Oke, terima kasih Gihon, bagus sekali. Tanda binatang. Tanda binatang adalah meterai binatang itu. Tanda yang ada pada kekuasaan binatang itu, yang ada di dahi, berarti pada tampuk kepemimpinan yang ada kekuasaan. Tangan kan lambang kekuasaan. Kalau kita bilang stop, semua bisa menunjuk kepada kekuasaan, otoritas daripada iblis pertama, oke? Jadi iblis klaim bahwa di dunia ini dia yang punya. Ketika dia punya, dia bilang begini, dia kontradiksi dengan Tuhan. Kalau Tuhan bilang hari Sabat, dia bilang jangan. Ya toh, jangan hari Sabat. Karena semua yang Tuhan bilang benar, dia bilang salah. Sama nih di Eden, Tuhan bilang begini, jangan makan. Dia bilang, boleh, coba kamu makan. Kamu akan jadi sembah Tuhan. Sama dengan hari Sabat. Toh, Tuhan bilang hari Sabat, dia bilang jangan. Hari Minggu ngana menyembah. Hari Jumat ngana menyembah. Hari Senin ngana menyembah. Hari Kamis ngana menyembah. Tuhan bilang hari Sabtu, hari Sabat. Ya toh? Kau dia bilang kita meteraikan ini. Ya, oke. Jadi meterai itu tanda kepemilikan. Cap Valerie Salendeo, dia kasih meterai, tanda tangan. Sah Valerie punya ini. Jadi itu meterai Tuhan, hari Sabat dia sah dia punya. Tapi ini binatang ini, ya tanda binatang ini, dia pemeterai, bukan Tuhan pemeterai. Jadi kalau dia mau binasa, kita mau binasa. Siapa binatang ini? Dia kasih kuasa kepada orang. Betul tadi Gihon bilang. Siapa orang ini? Orang yang menguduskan hari lain, bukan hari Sabat. Oke? Dia punya kuasa. Dia bilang kita punya kuasa. Tapi bukan kuasa Tuhan yang dia pakai, kuasa dirinya sendiri. Ya toh? Itu sebabnya ketika ini gereja berkembang di abad pertama dan abad kedua, gereja itu masih am. Itu sebabnya disebut Protestan. Diprotes